Halo semuanya, selamat datang di series belajar HTML dan CSS. Jadi, di series kali ini kita akan belajar HTML dan CSS sekaligus mulai dari dasar sampai ke tingkat yang mungkin agak lebih sulit sedikit guys. Dan lagi nanti di akhir dari series ini kita akan ada sebuah project di mana projectnya kita akan membuat sebuah website dengan tampilan yang mirip dengan youtube.com. Oke guys, sebelum kita mulai belajar HTML dan CSS, jadi ada dua software yang perlu kita install terlebih dahulu. Nah, untuk software yang pertama, kita kenal sebagai web browser. Nah, untuk web browser yang akan kita pakai di series kali ini itu Google Chrome. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi dari web browser ini untuk melihat website yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya, atau yang kedua, kita sebut sebagai kode editor. Jadi kode editor ini fungsinya untuk menulis kode HTML dan CSS yang nanti akan kita pelajari. Nah, di series kali ini aku akan pakai atau kita akan pakai VS Code. Nah, untuk cara instalasinya kalian bisa ngikutin aku. Kalian bisa ketik Google Chrome. Nah, klik yang paling atas. Nah, klik tombol yang di sini. Nah, nantinya Google Chrome akan otomatis terdownload di komputer kalian. Nah, setelah itu kalian bisa install. Nah, untuk kode editor, kalian bisa klik tombol yang di sini dan ketik VS Code. Klik yang paling atas. Nah, untuk VS Code ini terdapat beberapa tipe untuk masing-masing sistem operasi, guys. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan macOS, kalian bisa install yang versi macOS. Kalau misalnya kalian pakai yang Linux, kalian bisa install versi yang Linux. Nah, kalau misalnya kalian pakai Windows, kalian bisa install yang Windows. Nah, kebetulan karena operasi sistem yang aku pakai di perangkatku, aku pakai Windows, jadi kita install yang Windows, guys. Dengan cara klik tombol yang di sini. Dan nantinya kalau misalnya udah kalian klik, VS Code akan otomatis terdownload di komputer kalian dan kalian bisa coba install sendiri ya guys. Nah, kalau misalnya kalian udah menginstal dua software tadi, sekarang kita mulai belajar dari apa itu HTML. Jadi guys, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana dia adalah salah satu teknologi atau tools yang kita gunakan untuk membuat website. Contohnya kayak google.com, youtube.com, dan banyak website di luar sana yang menggunakan kombinasi antara HTML dan CSS untuk membuat website dengan tampilan yang kita lihat. Atau simpelnya guys, untuk mengerti HTML ini, jadi kayak kita ngasih instruksi ke komputer, di mana instruksi yang kita berikan ke komputer nanti akan komputer jalani yang hasilnya akan menjadi sebuah website. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung atau belum kebayang dengan penjelasan yang udah tadi aku jelasin, mungkin bakal lebih gampang kalau misalnya kita langsung aja buat website pertama kita guys. Gimana caranya? Yang pertama, coba kita buat folder. Nah, kita beri nama foldernya belajar strip HTML strip CSS. Nah, nanti semua hal yang akan kita pelajari di series ini akan ada di dalam folder belajar HTML CSS ini, guys. Nah, langkah selanjutnya kita buka aplikasi yang udah tadi kita install, yaitu Visual Studio Code. Nah, kalau udah terbuka aplikasinya, kita masukkan folder belajar HTML CSS kita ke aplikasi Visual Studio Code-nya, guys. Dengan cara kita klik dan tahan folder belajar HTML CSS kita, lalu kita drag ke dalam sini. Nanti kalau misalnya udah masuk nih foldernya, nah folder kita akan muncul di sini dan di sini. Nah, yang ini kita close aja, guys. Sekarang kita akan buat file HTML dengan cara klik tombol atau icon yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, guys. Nah, kita beri nama filenya web strip pertamaku .html. Nah, titik HTML di sini fungsinya untuk ngasih tahu komputer kalau kita sedang membuat file HTML, guys. Nah, klik enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan menuliskan instruksi pertama kita di file HTML kita. Nah, instruksinya apa? Kita coba ketik simbol kurang dari atau kurung sudut, guys. Kita ketikkan button atau tombol dan kita ketik simbol lebih dari. Karena ini bawaan dari aplikasi Visual Studio Code-nya, jadi kita otomatis dibuatkan yang ini, guys. Nah, cuman kalian nggak perlu khawatir atau bingung terlebih dahulu makna atau fungsi dari hal yang aku seleksi ini apa, soalnya nanti akan kita bahas. Nah, sekarang coba kita ketikkan di sini kata hello. Nah, kalau udah, kita coba save file HTML kita dengan cara klik atau tekan tombol Ctrl S. Nah, kalau udah, kita buka file HTML kita di web browser yang udah tadi kita install. Nah, coba kita buka lagi foldernya, folder belajar HTML CSS kita. Lalu kita klik kanan pada file HTML kita. Kita klik buka dengan Google Chrome. Nah, web pertama kita berhasil dibuat, guys. Coba kita lihat kode editor kita.
Sesuai apa yang kita ketikkan di kode editor kita, kita menuliskan tombol dan di website pertama kita muncul sebuah tombol, guys. Coba kita buat instruksi lain, guys. Coba kita balik lagi ke aplikasi kode editor kita klik enter, kita klik hal yang sama, coba kita tulis simbol kurang dari, simbol lebih dari. Untuk saran kita akan membuat sebuah paragraf, guys. Coba kita ketik, ini sebuah paragraf. Lalu kita save filenya, kita refresh web browser kita. Muncul, guys, seperti apa yang udah tadi kita ketikkan di dalam kode editor kita. Oke guys, sekarang aku pengen ngajarin kalian sebuah terminologi yang ada pada HTML. Dari dua instruksi yang udah tadi kita ketikkan, masing-masing dari instruksi ini kita sebut sebagai elemen HTML. Jadi guys, di dalam elemen HTML ini terdapat tag pembuka, konten. Konten ini adalah teks yang akan muncul pada website kita. Lalu yang terakhir ada tag penutup. Yang ngebedain antara tag penutup dan tag pembuka, yaitu di tag penutup ini ada simbol slash-nya ya guys. Lalu di dalam tag ini ada yang kita sebut sebagai nama tag. Jadi di HTML ini terdiri dari banyak sekali nama-nama tag yang ada, cuman kalian nggak perlu ngapalin semuanya. Kalian cukup pelajarin nama-nama tag yang sering digunakan dalam membuat website ini. Kalau misalnya kalian notice nih guys, kita sempat menuliskan simbol kurang dari dan lebih dari pada file HTML kita. Fungsinya apa sih? Atau ini tuh maksudnya apa sih? Jadi ini kurung tutup dan kurung buka ini kita sebut sebagai sintaks, guys. Konsepnya sama kayak aturan kita dalam berbahasa, contohnya kayak grammar dalam bahasa Inggris atau POEB dalam bahasa Indonesia. Cuman bedanya kalau misalnya aturan kita dalam berbahasa kayak grammar, misalnya kita ngobrol sama seseorang walaupun grammar kita mungkin kurang baik, mungkin lawan bicara kita masih bisa mengerti apa yang dan kita sampaikan. Beda halnya dengan sintaks ini, guys. Kalau misalnya kita menuliskan sintaks yang tidak sesuai aturan, komputer akan bingung atau mungkin gak akan mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Coba kita hapus satu simbol yang ada di sini dan kita save filenya. Lalu kita refresh web browser kita. Seperti apa yang bisa kita lihat, guys, satu elemen HTML kita hilang. Kenapa bisa? Karena komputer bingung apa yang sedang kita tulis di baris kedua ini, guys. Nah, coba kita tulis kembali simbol lebih darinya. Kita hapus aja yang ini karena ini otomatis dibuatkan oleh aplikasi Visual Studio kita. Kita save. Lalu kita refresh lagi web browser kita. Elemen HTML di baris kedua ini muncul ya guys. Nah, elemen selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu link, guys. Jadi contohnya coba kita buka web browser kita. Kita buka tab baru, kita ketik Google Chrome. Klik enter. Seperti apa yang bisa kita lihat, jadi Google memberi kita banyak sekali link yang kalau misalnya kita klik link, nanti kita akan diarahkan ke website lain, guys. Contohnya kalau misalnya kita klik yang misalnya yang paling atas ya guys, kita klik, kita diarahkan ke website lain. Kita akan buat hal yang sama seperti ini. Coba kita buka lagi kode editor kita. Coba kita tambahkan baris baru, kita klik, kita ketik A. Kita buat sebuah elemen dengan nama tag A. Kita isi kontennya dengan link ke YouTube. Oke, kita save filenya. Kita buka kembali website kita. Kita refresh. Elemennya udah muncul, tapi kita masih belum bisa ngeklik elemen kita yang ini seperti link yang tadi kita lihat ya guys. Kenapa? Karena di tag A ini atau elemen dengan tag A ini kita perlu menambahkan fitur agar kita bisa membuat link kita ini mengarahkan kita ke website lain guys. Gimana caranya? Coba kita buka kode editor kita. Di tag pembuka kita tambah spasi lalu kita ketikkan href sama dengan kutip dua kali ya guys. Nah, di tengah-tengah ini coba kita isi dengan link ke YouTube. Karena aku nggak tahu link ke YouTube apa, coba kita buka YouTube dulu ya guys. Ketik YouTube. Kita salin linknya. Kita kembali lagi ke kode editor kita, lalu kita tempel linknya. Udah, coba kita save filenya. Kita kembali lagi ke web browser kita. Lalu kita refresh website kita. Coba kita klik. Nah, sekarang link kita udah bekerja sesuai semestinya ya guys.
Sekarang aku pengen coba jelasin ke kalian apa sih yang tadi udah aku tulis. Baik, kita kembali lagi ke code editor kita. Jadi guys, ini yang aku seleksi ini kita sebut sebagai atribut HTML, di mana dia berfungsi untuk memodifikasi elemen HTML kita. Nah, seperti contoh kasus yang tadi, saat kita belum menambahkan atribut href ini ke elemen dengan tag name A kita tadi, link kita untuk ke YouTube tadi kan belum bisa diklik ya guys. Atau kalau misalnya kalian lupa, coba kita hapus dulu atributnya, lalu kita save, dan kita buka web browser kita refresh, link kita ini nggak bisa diklik guys. Coba kita balikin ini ya, atributnya. Setelah kita save lagi, kita buka lagi web browser kita refresh, nah linknya udah bisa diklik lagi. Sekarang untuk aturan penulisan atribut ini, caranya coba kita hapus dulu. Nah, jadi setelah nama tag guys, kita beri spasi. Kenapa? Kalau misalnya kita, contoh nih ya, kita nggak nambahin spasi setelah nama tag kita, misalnya kita langsung nulis href. Nah, jadi komputer akan mengira kalau misalnya kita sedang menuliskan nama tag guys. Jadi A dan href ini akan dianggap sebagai sebuah nama tag. Nah, makanya kita perlu menambahkan spasi di antara nama tag dan atribut yang ingin kita pakai. Selanjutnya coba kita lanjutin nulisnya, ngetiknya sama dengan lalu kutip dua kali. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu. Jadi, href ini kita sebut sebagai nama atau jenis atribut yang ingin kita pakai. Selanjutnya yang ini, yang kutip dua ini, kita sebut sebagai atribut value. Jadi, di dalam dari kutip dua ini, kita isikan dengan nilai, di mana nilai ini untuk jenis atribut kita guys. Seperti contohnya tadi, kita isikan nilai ini dengan link website YouTube. Nah, selanjutnya dalam penulisan atribut ini kalian bisa menuliskan lebih dari satu atribut dalam satu elemen. Misalnya contohnya aku pengen coba kita buka web browser kita deh. Nah, kalau misalnya kita klik link YouTube kita ini, nah dia kan buka websitenya, maaf guys, di laman yang sama ya guys. Nah, sekarang aku pengen gimana caranya kalau misalnya ketika aku klik link ke YouTube ini, kita bukanya nggak di laman yang kita sekarang ini. Jadi kita pengennya saat kita klik kita menambahkan tab baru guys. Gimana caranya? Coba kita buka kode editor kita. Nah, sekarang kita klik di sini, ketik nama atribut yang ingin kita pakai yaitu target sama dengan. Nah, di dalam kutip dua ini kita isi dengan underscore atau garis bawah blank. Nah, sekarang kita save, lalu kita buka web browsernya dan kita refresh. Sekarang kita klik link ke YouTube-nya. Sekarang link kita udah nggak ngebuka website yang ingin kita tuju di laman yang sama guys. Jadi saat kita klik linknya, kita membuat tab baru. Oh ya guys, aku hampir lupa bilang. Jadi untuk atribut target dan atribut href ini, mereka cuma bisa berfungsi di elemen dengan tag name atau elemen linknya guys. Jadi untuk elemen P dan elemen button ini, mereka punya atribut masing-masing yang hanya berlaku di elemen mereka. Oke guys, sekarang kita masuk ke hal terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi di hal yang terakhir ini, mungkin kesannya agak sedikit aneh atau membingungkan. Kenapa bisa? Coba aku kasih contoh dulu biar kalian kebayang. Misalnya aku pengen nambahin spasi di antara kata ini dan sebuah. Coba kita tambahin. Lalu kita save. Nah, sekarang coba kita buka web browsernya. Sekarang kita refresh website kita dan kita lihat ternyata spasi yang muncul di sini hanya satu. Padahal kita tadi udah menambahkan spasi yang lumayan banyak ya guys. Coba sekarang aku pengen coba kasih lihat contoh kasus yang lain. Sekarang kita coba buka kode editor kita lagi. Nah, sekarang coba kita hapus dulu yang ini. Spasi kita yang udah tadi kita tambahkan. Nah, sekarang aku pengen nambahin baris baru di sini dan di sini. Nah, sekarang kita save. Coba kita lihat apakah ada perubahan atau hal yang berbeda saat kita menambahkan baris baru. Nah, coba kita buka lagi web browser kita, lalu kita refresh. Nah, ternyata walaupun kita udah nambahin baris baru di code editor kita, ternyata tampilan website kita tidak berubah sama sekali guys. Kenapa bisa kayak gini? Coba kita buka kode editor kita dulu.
Nah, sekarang aku bahas. Jadi HTML ini dia mengabaikan ekstra spasi atau spasi berlebih dan sebenarnya aku kurang tahu ini kenapa, tapi yang pasti dengan diabaikannya ekstra spasi ini kita malah bisa lebih fleksibel saat menulis kode HTML kita. Kenapa bisa? Misalnya nih guys, yang tadinya kalian menuliskan elemen HTML sebaris kayak gini, yang mungkin akan agak lebih sulit dibaca dibandingkan kalian menulis elemen HTML seperti ini guys. Atau mungkin kalian bisa coba bandingin dulu deh. Lebih gampang kebaca yang ini atau yang ini? Harusnya yang ini ya, guys. Nah, mungkin kalau misalnya ada di antara kalian yang ngerasa malah lebih gampang yang ini, ya ini karena contoh elemen yang ada di codingan kita saat ini, masih cukup sedikit, guys. Coba kalian bayangin deh, gimana ceritanya kalau misalnya codingan HTML kalian udah beratus-ratus baris dan masing-masing dari elemen kalian, kalian tulis satu baris kayak gini. Mungkin bakal lebih sulit dibaca dibanding kalian menulis masing-masing elemen kalian dengan cara seperti ini, guys. Oke. Oh guys, satu hal terakhir, mungkin di tampilan Visual Studio Code kalian, nah gap yang ada di sini mungkin agak lebih lebar ya guys, seperti ini. Nah, gimana caranya agar gap yang ada di sini ini bisa lebih sedikit guys? Caranya kalian bisa klik yang ada di sini, spaces. Nah, kalian klik, lalu kalian klik yang paling atas. Nah, kalian ganti dari 4 ke yang 2. Nah, cuman kalau misalnya kalian ubahnya di sini, ini hanya berlaku di file HTML kita saat ini atau yang sekarang sedang kita buka. Kalau misalnya kalian pengen hal ini berlaku di seluruh file codingan kalian, kalian bisa buka setting dengan cara klik tombol yang ada di sini, lalu klik setting. Nah, sekarang coba kita cari tab size. Yang ini, yang paling atas ini, kalian ganti dari 4 ke 2. Kalau udah save, nah sekarang kita buka file HTML kita dan harusnya gap yang ada di codingan kalian saat ini udah ada 2 guys. Atau mungkin kalau misalnya di codingan kalian gapnya masih 4 ya guys, coba kalian hapus dulu gapnya, lalu kalian klik tombol tab. Harusnya udah jadi 2 ya guys. Nah guys, aku pengen recap apa aja yang udah kita pelajari di video kali ini. Jadi yang pertama kita tadi udah belajar basic-basic HTML. Yang kedua tadi kita udah belajar atau nyinggung sedikit tentang atribut yang ada pada HTML. Terus yang terakhir kita udah belajar sintaks HTML atau aturan cara kita menulis kode HTML. Oke guys, setelah video ini akan ada video belajar CSS dasar di mana yang pastinya nggak akan kalah seru dari video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kalian ngerasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, kalian bisa klik tombol share yang di bawah. Dan yang terakhir, kalian bisa bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar aku bisa terus semangat membuat video tutorial-tutorial setelah ini. So guys, see ya in the next tutorial. Bye.